Oke bro and sis, kembali sama saya Billy di channel Gogo Mobilindo. Nah, kali ini kita kedatangan mobil yang cukup, kalau sekarang itu mungkin jarang kali ya teman-teman ya. Tapi mobil ini udah ada pasarannya tersendiri, khususnya untuk kaum muda-mudi. Ya, ini dia Mitsubishi Lancer XGT 2.0 2008 Matic. Nah, kita akan mereview seputar mobil ini nih teman-teman. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan seputar mobil-mobil terupdate yang datang ke showroom Gogo Mobilindo. Oke, langsung aja kita bahas untuk Mitsubishi Lancer XGT 2.0 2008 ini. Kita mulai dari depan ya, biasa ya teman-teman ya. Untuk lampu dia masih halogen biasa, tapi untuk desainnya sendiri dia udah sporty banget. Udah keren banget lah. Ini pokoknya buat anak muda ini cocok banget sih. Emang sampai sekarang pun pasarannya masih tetap anak muda ya teman-teman ya. Terus untuk bagian grillnya ini dia grillnya khas banget, ini Mitsubishi dari atas sampai belakang, dan ini warnanya black glossy gitu ya teman-teman ya. Terus udah ada fog lamp juga. Nah, ini udah ada body kitnya juga ya teman-teman ya. Body kit ori bawaan. Seperti inilah tampilan dari Mitsubishi Lancer. Sampai tahun ini pun mungkin masih bisa mejeng lah sama mobil-mobil zaman sekarang. Oke, itu aja untuk bagian depannya. Terus langsung kita tarik ke sebelahnya nih. Nah, ini dari sisi velgnya ya teman-teman ya. Ini dia ring 18. 225/45 itu standarnya, dan ini juga velgnya masih ori seperti ini bawaannya. Nah, untuk lampu sennya ini udah ada reflektornya ya, bro and sis. Terus untuk di sini lampu sennya biasa masih di sebelah. Terus untuk di spion belum ada karena emang ini wajar lah tahun 2008, jadi masih modelnya yang di sebelah situ untuk lampu sennya. Terus di bagian samping ini udah ada side skirtnya bagian bawah. Emang ini udah sporty banget ya teman-teman ya, 2008. Nah ini untuk bensinnya sebelah kiri ya teman-teman. Bukaannya ini udah model keren banget, pokoknya udah sporty banget. Entah mungkin mengincar pasar untuk muda-mudi atau emang ini udah melekat di muda-mudi ya teman-teman ya. Terus untuk bagian antenanya udah sirip hiu, udah pemancar sinyalnya udah kenceng banget buat nangkepnya. Terus ini udah ada spoiler juga bawaan. Nah ini nih teman-teman, untuk spoiler Lancer emang seperti ini khasnya. Nah untuk bagian kacanya ini udah ada defogger ya teman-teman. Terus untuk bagian stop lampnya ini dia seperti ini, modelnya sporty banget, sipit-sipit gitu dengan dominasi warna merah. Terus untuk lampu sen biasa ini dia dari mikanya warna kuning ya teman-teman ya. Kalau sekarang kan warna jernih putih, cuman bohlamnya udah kuning, cuman ini dia masih mikanya masih warna kuning. Terus untuk di sini juga udah ada lampu stopnya di bagian bagasi nempel. Terus untuk di bawahnya ini dia udah ada mata kucingnya kiri kanan, jadi buat dari belakang biar kelihatan pengemudi yang belakang. Dan ini sensor parkirnya belum ada ya teman-teman ya, karena wajar 2008 belum ada sensor parkirnya. Cuman nggak masalah, itu nanti bisa ditambahin. Di sisi kanan nih teman-teman ya, untuk model kuncinya dia masih gagang, belum keyless kayak zaman sekarang karena wajar lah 2008 belum ada teknologi keyless. Side skirt ada juga sebelah kiri kanan. Terus untuk sistem pengeremannya dia udah full cakram ya teman-teman ya, depan belakang udah 4, jadi aman lah mau berkendara sport, kenceng, pelan, udah aman banget. Oke, itu aja untuk bagian eksterior. Kita langsung abis ini lihat ke interiornya seperti apa Lancer XGT 2008. Let's go. Oke teman-teman, kita mulai dari door trim dulu nih untuk interior. Untuk door trimnya ini dia, nah di sini biasa udah ada electric mirror tapi belum retract ya. Power window biasa, terus speaker, cup holder. Terus di sini dia ada aksen kayak karbon gitu ya teman-teman ya. Cuman ini ya kayak aksen karbon gitu. Terus di sininya dia ini bahannya kayak kain gitu, cuman tipis. Tapi ini buat nyender udah nyaman banget. Handle-handleannya udah chrome. Terus di sini ada tweeternya juga.
Habis itu ya itu aja kali ya untuk door trimnya kurang lebih. Untuk setirnya dia udah ada steering switch untuk pengaturan audio ya teman-teman ya. Terus pedal shift untuk triptoniknya. Habis itu nah dia di dashboardnya juga sama nih teman-teman. Ada aksen-aksen karbonnya dari kiri sampai kanan sana. Jadi memanjang. Dashboard biasa masih plastikan kasar-kasar gitu. Dan untuk modelnya ini dia, nah bisa dilihat aja dari bagian speedometer ini terlihat sporty ya teman-teman ya. Terus untuk speedometer masih displaynya biasa, masih model jarum. Tapi untuk kilometernya dia udah digital ya. Habis itu di sini udah ada tombol MID ya teman-teman ya buat speedometer. Terus untuk tombol-tombol lampu seperti biasa, untuk fog lamp segala macam, lampu kota, terus wiper segala macam, pokoknya seperti biasa lah teman-teman. Nah ini untuk joknya masih bahan fabric ya teman-teman ya, belum di cover kulit. Terus untuk naik turunnya dia masih model pompa nih. Nah seperti ini untuk turun dan naiknya. Terus di sini ada untuk buka bensin sama bagasi. Di sini biasa untuk buka kap mesin. Nah itu aja untuk bagian pengemudi. Langsung nanti habis ini kita ke mas kameramen pindah ke sebelah sana. Nah ini dia untuk head unitnya teman-teman ya. Dia udah menyatu dengan dashboard. Tapi ini kalau mau diganti sama model kekinian kayak LCD touchscreen bisa banget. Ini masih model lama. Untuk CD, MP3, radio biasa ya teman-teman ya. Tapi bisa dimodif lagi untuk diganti model zaman sekarang, jadi nggak masalah sih. Seperti itu untuk head unitnya. Nah di sini ada tombol biasa segitiga bermuda. Di sini tombol pengaturan AC-nya masih analog ya teman-teman ya, model kompor biasa. Untuk pembagian AC-nya ini dia ada pertama otomatis, terus untuk di sini yang kedua bagian badan, terus kaki dan badan. Habis itu ada kaki aja. Ini untuk kaca depan, terus sama satu lagi dia kaca depan aja. Dan untuk defoggernya ini dia cuma dipencet aja teman-teman ya. Dan dia ini nah, ntar ada lampu kuning di sini menandakan kalau dia nyala. Seperti itu. Itu untuk pembagian AC-nya. Terus untuk menyalakan AC-nya ini dia, nah ini mati jadi model kipas aja. Terus otomatis juga untuk kecepatan AC-nya bisa diputer aja modelnya. Seperti itu. Nah ini untuk menyalakan AC dipencet sama kayak yang pengaturan pembagian sirkulasi udaranya. Nah ini kalau dia menyala berarti tandanya hidup. Nah itu tinggal dimatiin. Terus sebelah kanannya satu lagi ini dia temperaturnya untuk pengaturan temperatur suhu. Nah ini kalau dimatiin, kalau dinyalain sama kayak kedua sisinya. Oke, untuk yang bagian ini pengaturan suhunya teman-teman. Ini kalau dia posisi menyala berarti udara dari luar tidak bisa masuk. Kalau kita matiin berarti udara luar bisa masuk ke dalam kabin mobil seperti itu. Terus untuk nah ini seperti ini model bagian matic triptoniknya. Di sini ada kantong kecil, terus ada ini masih ada buat pemantik rokok model lama nih, keren banget. Di sini ada kantong kecil, ini mungkin buat kartu kali ya, kalau dari bentuknya sih kartu ini. Kartu 2 buah cup holder. Terus habis itu di sini biasa ada pocket kecil. Untuk power window bagian pengemudinya ini dia yang otomatis, cuman buat bukanya aja ya teman-teman. Nih, kita sambil coba. Nah, seperti itu. Cuman untuk naiknya lagi dia manual, nggak bisa. Jadi otomatisnya cuman untuk dibuka aja. Gitu. Terus di bagasi biasa kapasitasnya normal seperti mobil-mobil lainnya untuk naruh buku-buku atau barang-barang apalah yang pengen dibawa. Habis itu plafon normal biasa dengan lampu di sini buat penerangan. Terus sun visor biasa. Sun visor yang sudah ada kacanya buat dandan lah. Ya, kiri kanan udah kacanya. Terus hand grip dia di bagian pengemudi tidak ada, cuman di penumpang ada sebelah kiri dan ini udah retract. Nah, itu bisa dinaik turunin otomatis. Nah, ini untuk bagian MID-nya ada kilometer, terus trip A, trip B.
Habis itu temperatur mobil. Nah, ini ada jarak tempuh untuk sampai isi bensin lagi. Terus average atau rata-rata perjalanan. Habis itu udah itu aja sih. Terus di sini ada tombol satu lagi, ini untuk tingkat kecerahan MID-nya. Dia ada 6 level. Nah, level kelima, terus dipencet terus semakin kecil dan ntar dia balik lagi ke yang paling cerah. Nah, seperti itu untuk MID-nya. Nah, untuk yang parkir paralel kan pasti harus dinetralin dulu ya teman-teman ya. Dan ini dia udah ada shift lock-nya, dia di sini. Jadi ini tinggal dicongkel aja, terus dimasukin ke sini untuk kuncinya. Terus ininya dinetralin seperti itu. Jadi ini salah satu fitur shift lock ya teman-teman ya, udah ada di mobil ini. Oke, sekarang kita masuk ke baris keduanya nih teman-teman. Kita review bareng-bareng untuk bagian baris keduanya. Oh ya, sebelum lanjut ke dalamnya, kita ke door trimnya dulu nih teman-teman. Biasa kalau door trim itu sama desainnya kurang lebih. Di sini ada balutan kayak kain gitu tipis, dan ini nyaman untuk nyender. Untuk handle-nya udah kerum-keruman, power window, terus speaker, cup holder, ya seperti itulah untuk door trimnya biasa. Cuman dia kalau bagian depan itu di sini tadi ada list karbonnya ya teman-teman ya. Cuman di bagian belakang nggak ada. Mungkin untuk menghemat budget kali. Ya udah, gitu aja untuk door trimnya. Ayo, Mas kameramen, kita langsung ke dalam. Oke, nah ini dia di safety beltnya bagian depan ya, khusus emang depan doang sih. Depan ini dia adjustable teman-teman, bisa dinaik turunin ternyata, dan ini cukup langka di mobil-mobil zaman sekarang. Terus untuk headrestnya dia adjustable juga, bagian depan belakang bisa dinaik turunin, bisa dilepas. Habis itu jok belum di cover biasa. Nah, dia di bagian tengahnya ini ada armrestnya teman-teman. Armrest sekalian sama 2 buah cup holder buat tempat minum. Seperti itu untuk bagian baris keduanya. Nah, untuk legroomnya ini dia emang Lancer X GT ini lega ya teman-teman. Terkenal memang dengan legroom yang leganya dan juga sporty-nya. Seperti itu, bisa dilihat aja di kamera bagaimana kapasitas dari legroom sampai dari kaki dan kepala. Ini lega banget, jadi nyaman lah. Nah, ini untuk orang dengan tinggi mungkin 180 masih bisa ya teman-teman, masih nyaman, belum mentok. Terus di bagian baris keduanya ini dia belum dilengkapi sama AC. Biasanya ada di sini kalau untuk sedan. Tapi dia belum ada karena wajar 2008. Jadi belum ada AC-nya untuk bagian lo. Tapi nggak terlalu ini juga sih. Dari depan sebenarnya udah cukup juga. Itu aja untuk bagian baris keduanya. Habis ini kita langsung ke bagian bagasinya. Ya, gitu. Oke, ayo. Oke, kita sekarang ke bagian bagasinya nih, teman-teman. Nah, dia untuk buka bagasinya itu masih di bagian pengemudi, dari biasa bawah, dicongkel aja. Dan ini juga dia belum ada hand gripnya, cukup disayangkan, cuman berarti bukanya dari ini aja langsung spoiler. Nah, seperti ini. Oke, itu dia. Untuk bagian bagasi, kapasitasnya lega banget ya teman-teman ya. Ini buat naruh barang, buat naruh orang juga bisa sih. Terus di sini kelengkapannya, nah ini dia. Nah, untuk ban serepnya dia ada di bawahnya, terus berserta kunci-kuncinya dongkrak. Dan ini dia untuk ban serepnya masih kaleng, dan ringnya juga masih 16. Seperti itu. Lampu bagasi ternyata ada ya teman-teman di sini nih di atas buat penerangan, terus hidrolik kiri kanan. Habis itu peredamnya juga udah ada juga, peredam bagasi. Nah, untuk penggantian lampu-lampu bagian belakang ini cukup mudah ya teman-teman ya. Ini ternyata bisa dibuka aja. Nah, itu udah ada soketnya kelihatan. Jadi nggak perlu bawa atau manggil orang bengkel, bisa dikerjain sendiri langsung kalau darurat atau emergensi. Ya itu aja untuk bagian bagasinya, kita tutup dulu. Abis ini kita ke bagian terakhir, ke mesinnya. Ayo langsung ke depan. Untuk bagian mesinnya nih teman-teman, dia 2000 cc dengan 4 silinder dan 16 katup. Nah, dia ini teknologinya DOHC MIVEC. MIVEC itu buat berarti otomatis untuk membuka katup. Jadi DOHC MIVEC itu dia buka tutup untuk katupnya udah otomatis langsung dari komputer. Seperti itu. Untuk bagian mesinnya ini teman-teman, dia bisa mengeluarkan 115 horsepower pada 6000 rpm. Dan juga torsi 199 Nm pada 4250
RPM. Seperti itu untuk bagian mesinnya. Jadi ini memang bertenaga sekali ya teman-teman ya. Sebenarnya ada manual juga ya teman-teman. Cuman ini yang kita punya ini otomatis. Otomatisnya ini Triptonic 6 percepatan. Kalau untuk manualnya dia cuman 5 percepatan, 5 speed. Nah ini dia udah dilengkapi stabilizer ya teman-teman ya. Nah stabilizernya itu yang mana? Yang ini. Gagang ini dari kiri sini sampai depan ini namanya stabilizer. Untuk kaki-kakinya bantingannya cukup enak nih, nggak keras amat tapi juga nggak empuk. Jadi ini harusnya untuk jalan kenceng lumayan stabil nih mobil ya. Dan untuk performanya cukup menarik guys. Dengan mesin khas Mitsubishi, untuk meningkatkan kecepatan sangat cepat. Setirnya juga nggak terlalu ringan. Jadi ketika kecepatan tinggi dia tetap stabil setirnya. Mobil ini juga udah dilengkapi airbag di sisi pengemudi dan di sisi penumpang. Ada 2 airbag. Kemudian ini kita mencoba melewati jalanan yang agak rusak. Ternyata masih nyaman juga mobilnya. Nggak terlalu goyang juga, tapi ini masih enak sih. Untuk tahun 2023 mobil ini masih worth it untuk dibeli. Dengan spesifikasi dan model sekeren ini masih oke lah. Walaupun dia udah berumur 15 tahun tapi sebenarnya masih layak untuk dibeli karena kenyamanannya masih dapat. Untuk spare part sebenarnya masih bisa substitusi dengan Outlander karena hampir sama. Untuk engine mounting kemarin juga kita ganti sama juga dengan Outlander. Jadi masih bisa substitusi. Jadi nggak usah khawatir untuk ketersediaan spare partnya guys. Nah itu aja untuk mobil yang kali ini saya review ya teman-teman. Mitsubishi Lancer XGT 2.0 2008 Matic. Ini udah kita bahas semua, udah kita review. Kita belum ngomongin harganya nih. Untuk harga Mitsubishi Lancer XGT 2008 ini kita buka dengan harga 179 juta ya teman-teman. Masih bisa nego. Silakan datang aja ke showroom, cek barangnya apakah sesuai dengan yang di review atau beda. Mau gue buktikan sendiri, langsung datang ke showroom. Showroomnya di mana? Di Jalan Kaliurang kilometer 8,5 Sleman Yogyakarta. Atau bisa hubungi saya dulu, Billy, nomornya biasa ada di deskripsi. Kalau ada yang kurang jelas, main aja lah langsung ke showroom. Cek sendiri, bawa teman bengkel, bawa orang Mitsubishi boleh kok. Pokoknya kita transparan lah untuk bagian kondisi, untuk harga sudah tadi disampaikan. Ya itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa sebelum kita berpisah, like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan seputar mobil-mobil baru terupdate di showroom Gogo Mobilindo pastinya. So, sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Billy di channel Gogo Mobilindo. See you and bye-bye.